Kita mau puji syukur sama Tuhan, yes. Sebab bagimu Tuhan segala pujian, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Dari awal lagi, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari pertama lagi, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Lagi ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Lagi haleluya. soraklah haleluya. One, two. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Sekarang kita coba dalam bahasa Mandarin. Changmeiju. Changmeiju, haleluya, Changmeiju, haleluya, haleluya. Changmeiju, haleluya, Changmeiju, haleluya, Lagi ya. haleluya. Changmeiju. Come on. Changmeiju, haleluya, Changmeiju, haleluya, haleluya. Changmeiju, haleluya, Thank you Lord. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's here, Jesus Christ, His Son. Kami mempercayai kepada Engkau ya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin, Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin, Tuhan. Engkau yang mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami yang lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Setiap kami yang miskin, Tuhan memberikan kelimpahan kepada setiap kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang penuh kuasa yang mengubah kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan di dalam doa dan firman, semakin dekat melekat kepada Engkau Allah yang maha besar. Karena kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir menjamah kami. Biarlah kami semakin intim di dalam Engkau. Doa, firman, doa, firman. Dan kami mengalami Engkau sepanjang kehidupan kami. Kami mengalami kuasa Tuhan sepanjang kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
adik-adik, iKids, yeay! Kita sudah mulai seri yang baru, yaitu tentang doa tabernakel. Apakah yang kalian ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar dalam kitab Keluaran, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah dan Tuhan memberitahu Musa sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang Musa dan orang Israel perlu lakukan supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Apakah itu adik-adik? Ya, Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel membuat tabernakel atau kemah suci supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Tuhan memberitahu Musa bagaimana seharusnya membuat tabernakel. Orang Israel beribadah kepada Tuhan saat mereka bepergian melewati padang pasir selama 40 tahun di dalam tabernakel. Ada urutan-urutan yang harus dilakukan saat beribadah di dalam kemah suci itu. Dan itu menggambarkan pula pola ibadah kita kepada Tuhan. Ada 7 urutan atau tempat di dalam kemah suci. Jika kita ingin tahu bagaimana cara kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan, kita dapat mempelajari ke-7 urutan-urutan ibadah di kemah suci. Sebelum itu, yuk kita baca dulu ayat hafalan minggu lalu. Itu Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ulangi sekali lagi adik-adik. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yes, good job adik-adik. Adik-adik, ini adalah denah kemah suci atau tabernakel. Tabernakel dibagi menjadi 3 area yang berbeda, yaitu pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemah suci atau tabernakel adalah tempat Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dan tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya dan tempat orang Israel beribadah selama berada di padang gurun 40 tahun lamanya. Saat mereka memasuki kemah suci, mereka akan melewati 7 tempat untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. 7 tempat ini dapat membantu kita untuk terhubung dengan Tuhan dan menjadi panduan kita saat berdoa. Yuk, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pelataran luar. Pelataran luar berbicara tentang ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan, maka kita bertepuk tangan. Kedua, altar perunggu. Altar perunggu berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketiga, bejana perunggu. Bejana perunggu berbicara tentang membersihkan dosa dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. 4. Tiang lilin emas. Tiang lilin emas berbicara tentang Roh Kudus. 5. Meja roti persembahan. Meja roti persembahan berbicara tentang firman Tuhan. 6. Mesbah dupa. Mesbah dupa berbicara tentang ibadah, penyembahan, dan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita mengangkat tangan dalam ibadah. 7. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara tentang persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi, dalam tema ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang ke-7 tempat di dalam kemah suci atau tabernakel. Ke-7 tempat ini menggambarkan kehidupan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita akan mengerti bagaimana kita dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, minggu ini kita belajar tentang tempat kedua, yaitu altar perunggu. Di dalam perjanjian lama, setiap orang yang melakukan dosa harus membawa hewan kurban untuk dikurbankan di atas altar perunggu supaya dosa mereka diampuni, dan itu dilakukan terus-menerus. Hari ini kita tidak lagi harus melakukan itu. Kita tidak mempersembahkan
korban binatang ketika kita berbuat dosa. Kenapa begitu adik-adik? Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya ditumpahkan sebagai kurban atas dosa manusia sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga kita lihat altar perunggu, kita tahu bahwa kita telah dibebaskan dari dosa dan Yesus telah mati di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita hanya perlu menerima apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Yesus telah menanggung semua dosa hukuman atas dosa-dosa kita dan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Setiap sakit penyakit juga sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, sehingga kita semua sudah disembuhkan. Yesus juga menanggung setiap kesedihan kita sehingga kita menerima sukacita. Yesus menanggung setiap masalah dan kesulitan sehingga kita menerima damai sejahtera di hati kita. Yesus menanggung kemiskinan dan kesukaran untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Kita berterima kasih kepada Yesus karena telah mati di kayu salib untuk kita dan membuat perbedaan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di tempat yang ketiga, yaitu bejana perunggu. Apa hal yang pertama yang kalian semua lakukan ketika kembali ke rumah? Kakak tidak tahu kalau kalian, tetapi yang pertama kakak lakukan saat kembali ke rumah adalah mencuci tangan dan kaki. Siapa yang selalu mencuci tangan dan kaki saat pulang ke rumah? Wah, banyak ya. Good job adik-adik. Bejana perunggu di kemah suci adalah tempat bagi para imam membersihkan tangan dan kaki sebelum memasuki tempat suci. Bejana itu ditaruh di tempat yang nyaman dan mudah untuk mencuci tangan dan kaki. Bejana itu juga diletakkan sebagai pengingat bahwa setiap orang perlu dibersihkan sebelum mendekat kepada Tuhan karena Tuhan itu kudus. Para imam mencuci tangan dan kaki karena mereka bekerja dan melayani dengan keras dengan tangan mereka yang kotor dan mencuci kaki mereka karena sering bepergian sehingga kaki mereka juga menjadi kotor. Bekerja dan bepergian itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Maka kemanapun kita pergi dan saat kita melakukan apapun, marilah kita selalu periksa hati kita dan keinginan kita. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini memberitahu jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kalian dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Yuk kita baca lagi ayat hafalan minggu ini sama-sama yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes, good job adik-adik. Sekarang yuk kita undang Tuhan hari ini untuk mengingatkan dosa-dosa apa yang ada di dalam hidup kita. Kita minta Tuhan datang dan selidiki hati kita. Adik-adik, yuk kita luangkan waktu sejenak, minta Tuhan untuk melihat apa ada sesuatu di hati kita yang gak benar. Apakah kita marah dengan seseorang dalam minggu ini, atau kita menggunakan kata-kata yang tidak benar. Yuk, mari kita datang sama Tuhan dan bertobat dari semua cara kita yang salah, dan biarkan Tuhan membersihkan dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Datang kepada Tuhan dalam pertobatan, menyadari setiap dosa dan kesalahan kita adalah suatu bagian penting dari doa kita. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, kita ingat bejana perunggu yang mengingatkan kita pada pembersihan dosa kita. Saat kita menutup mata dan berdoa, mari kita mendekati altar perunggu dan mengingat apa yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darah Yesus yang berharga, aku dibuat benar di hadapan Tuhan. Aku sekarang menjadi bagian dari keluarga Allah dan aku adalah anak Tuhan. Tuhan, lihatlah apa yang ada di dalam hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah apa yang aku pikirkan. Tuhan, Kau melihat apakah ada sesuatu di dalam hidupku yang tidak benar dan tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan datang dan bersihkan aku dari semua dosa-dosaku dan bantu aku untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya tema tabernakel kita. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan bagian-bagian lain dari kemah suci atau tabernakel. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.